Karena dalam bonsai itu pohon ada yang tegak lurus, ada yang miring, tegak berliku. Semua bonsai itu punya karakter masing-masing. Bisa nggak diadu sih, Pak Alum? Kan susah sebetulnya bonsai di kontes itu, Pak. Saya kadang-kadang susah ini bonsai di kontes. Kalau lihat keindahan, kalau kita lihat tahu ini yang bagus. Tapi kalau kita bicara karakter pohon, Pak, pohon yang lurus, statis, tegak, diadu dengan pohon yang begini, Pak, udah beda karakter, ya kan? Tapi bagaimana kalau karakter yang statis sesuai dengan kriteria karakter, Pak? Jangan karakter statis ternyata tangannya gini, Pak, kan jadi lucu, Pak. Kalau karakternya tegas, ya udah tangannya itu jangan dibikin. Nah, itu antara perpaduan garis yang nanti dihasilkan bentuk, Pak. Banyak teman-teman juga sekarang saya perhatiin, mungkin karena basicnya nggak kuat. Oh, tegak lurus, cabangnya dibuang-buang, Pak. Itu fatal. Dalam seni boleh nggak? Boleh aja. Cuma perpaduan garisnya nggak kena, yang satu lurus, yang satu spiral. Jadi ada mengganggu pandangan terhadap penglihatan kita yang sangat apa ya? Jadi gelisah kalau kita nggak enak gitu ya. Karena itu, Pak, perpaduan garis yang tidak konsisten. Kita kan garis lurus, bikin peringkal-peringkal. Wajar aja sebetulnya, kecuali kalau pohon yang emang atraktif, wah, bikin ikutin. Makanya dulu suka gini, kalau mengerjakan pohon tuh harus ngikutin pohon. Saya masih ingat belajar pertama, Pak, ngikutin kemana, sedang pohon itu begini, ya kan? Ternyata itu tujuannya, Pak. Jadi kalau pohon, terutama pohon galian, Pak, pohonnya atraktif, belintir-belintir gitu, terus bikin cabangnya lurus ini, Pak, enak gak? Kita bikin lagi seorang sangat atraktif. Nah, itu nanti antara garis dengan bentuk yang dihasilkan oleh percabangan nantinya terjadi harmonisasi. Itu kan yang diharapkan dalam bonsai itu. Ini baru pasang segini aja udah ini udah banyak ini. Ya. Nah, alur gerak ini satu lagi deh, saya nanti tulisin lagi. Alur gerak, Pak. Kenapa saya tadi diskusi dengan Bapak? Alur gerak dari konten kelihatan. Karena kalau sampai nggak kelihatan, biasanya apalagi terutama, Pak, pohon-pohon yang ada jinjinan. Terkadang berangkatnya itu keringan yang hidupnya nempel di belakang. Itu alur geraknya tertutup. Yang jelas harus kelihatan dari pangkalnya, diusahakan, Pak. Kelihatan berangkatnya, kemudian dia silakan selanjutnya kayak gimana. Ada yang nutupin dikit. Jangan terbuka juga, Pak, terlalu terbuka sampai semua sampai ujung kelihatan, nggak bagus juga. Jadi kalau kita lihat, Pak, ada si penglihat tuh sedikit penasaran. Biasa, Pak, kalau kita kan lihat udah nggak ada, tapi kalau tutupin dikit, gitu kan. Jadi ada rasa penasaran, kita pengen datang ke pohon itu. Ya, jangan terlalu vulgar, juga jangan ketutup. Karena kalau ketutup, Pak, ini semua ketutup nih, hilang dimensinya, hilang kedalaman ruangnya, ya kan? Jadi harus membuka mana poin-poin yang akan kita ekspos yang lebih baik. Terkadang ada satu garis batang yang kurang bagus, tapi itu menarik. Biasanya orang berani menimbulkan, berani mengeksploitasi. Nah, pada kondisi tertentu itu, Pak, ada satu batang atau cabang yang menurut mungkin di pohon-pohon yang naturalis itu nggak wajar, tapi begitu masuk ke pohon-pohon yang ekspresif, ada batang atau cabang yang itu sebetulnya kata ini anomali lah. Jadi istilahnya tidak sempurna, Pak, kekurangan, tapi menjadikan suatu nilai tambah. Pernah berasa nggak? Ya, tergantung dari gaya. Tapi kalau pohon-pohon yang klasik, ngejendol kita nggak pasti enak. Tapi untuk pohon-pohon cantik dan ngejendolan justru itu diekspos. Itu memberikan suatu poin vokal lah, pusat perhatian kalau kita, itu yang harus kita bisa menggali. Jadi ketidaksempurnaan dalam sebuah bonsai itu menjadikan nilai tambah sebetulnya, Pak, menjadikan aksen. Nah, itu tinggal kita ngolahnya. Kalau itu mah ya pohon sederhana, di dalam kesederhanaan, di dalam kesederhanaan, wabi sabi ya orang Jepang itu. Nah, itu penting, Pak. Semakin sederhana bikin bonsai, semakin enak dilihat, Pak. Kalau bikin ribet mah enak, Pak.
Sabang aja pakai semua, tapi bikin bonsai sederhana, simpel itu nggak gampang. Saya juga mungkin belum bisa. Itu Pak. Oke, yang ini ya baru nyampe sini, nanti UPN ini sama apa?